Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Berikut adalah resep-resep harian selama 7 hari. Semuanya simple, cara membuatnya, bahannya mudah didapat dan katanya tuh enak kata keluarga Mbok ya. Langsung ke set menu hari pertama. Pertama langsung aja 250 gram ikan tongkol pindang atau ikan cuek atau ikan keranjang pindang ya, yang sudah matang sebenarnya. Itu kita masukkan ke dalam wajan. Ini Mbok belah dua dan dibuang dulu ya, ada bagian yang hitamnya itu pahit ya. Kita buang lalu kita goreng. Nah ini karena sudah matang ya, jadi akan Mbok hangatkan saja, gorengnya tidak terlalu kering. Sambil kita masukkan irisan 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Ini adalah bahan untuk membuat sambelnya nanti ya. Sambil kita masak atau kita goreng ikan tongkol keranjangnya atau ikan pindangnya. Udah gini aja diangkat. Ini bisa disesuaikan dengan selera sih ya kalau ikan tongkolnya ya. Kemudian masukkan 21 buah cabai rawit campur ya, merah dan hijau yang sudah dipatahkan supaya tidak meletup saat digoreng. Kita goreng biar digorengnya mateng banget dan empuk. Ini Mbok tambahkan sedikit minyak ya. Sedikit air, kira-kira 3 sendok makan air agar lebih empuk ya. Kemudian masukkan setengah sendok teh terasi. Nah, kita goreng sampai terasinya larut dan airnya habis, baru kita pindahkan ke dalam lemper atau cobet ya, atau penghalus sambal. Tambahkan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Cukup ya, karena terasinya sudah membawa rasa asin, tidak perlu lagi penambahan garam. Kita haluskan, kemudian biar lebih sedap beri perasan 1 buah jeruk limau. Ini limaunya agak kecil ya. Kita ratakan rasanya. Wah, ini beneran enak banget loh. Udah deh, kita akan sajikan sambelnya dengan ikan tadi ya, tongkol, dan ini lalapnya. Ada yang suka pete, ada yang suka jengkol muda. Mantap. Tapi kita kasih pelengkap dulu ya, sayurnya. Tumis 3 siung bawang putih dan 3 buah cabai iris. Ini Mbok pakai cabai rawit merah. Ditumis sampai bawang putihnya wangi ya. Setelah itu tambahkan 250 ml air, biarkan mendidih. Tambahkan sedikit garam ya, 1/4 sendok teh dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Biarkan mendidih, tes rasa. Kalau udah oke, baru kita masukkan 1 ikat daun ubi jalar. Nah, ini daun ubi jalarnya Mbok beli 1 ikatnya Rp2.000. Jadi ini hari ini masak itu sekitar 20 ribuan ya. Udah seenak ini. Kita osreng-osreng sampai matang ya, atau sampai layu, atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini udah layu, udah empuk, udah mateng. Tes rasa juga udah oke. Matikan kompornya, kita pindahkan ke dalam wadah atau piring penyajian. Udah deh, tuh lihat, seger banget ya. Disandingkan dengan nasi anget, sambal, lalap. Wah, lalu disiram deh tuh dengan sayur yang segar ini. Waduh, mantap banget. Teman-teman, demikian resep kali ini. Semoga bisa jadi ide menu harian di rumah yang hemat, praktis, tapi enak pakai banget. Pertama, 100 gram ikan asin usam sudah dibilas dengan air panas ya, dicuci bersih biar asinnya berkurang. Masukkan ke dalam wajan dengan minyak yang sudah panas, tambahkan 3 siung bawang merah dan cabai jika suka. Lalu kita goreng bersama-sama sampai bawang merahnya mateng tapi jangan gosong, dan ikan asin usamnya juga mateng. Ikan asinnya warnanya lama-lama akan berubah menjadi kecoklatan, yaitu pertanda matangnya sudah sampai ke dalam. Untuk mengurangi rasa asin ikan asinnya ya, kita akan tambahkan sedikit micin 1/8 sendok teh. Teman-teman yang tidak suka micin bisa diganti dengan 1/8 sendok teh
gula. Ini kita aduk-aduk terus ya sampai ikan asinnya berwarna seperti ini, kuning kecoklatan. Begitupun bawangnya ya. Perbawangannya juga sudah berubah warna kecoklatan. Matikan kompornya. Nah, ikan asinnya siap disajikan. Menu pertama sudah siap, lanjut menu kedua. Kita akan langsung nyambel. Nah, ini bahannya 9 buah cabai rawit merah plus cabai hijau, 1 siung bawang putih agak besar dan 3 siung bawang merah. Pertama kita masukkan dulu bawang putih dan bawang merahnya. Kita goreng dengan kurang lebih 3-4 sendok makan minyak sampai warnanya berubah kecoklatan, baru kita masukkan tomat dan cabenya. Cabenya sudah dibelah dua ya, dipatahkan supaya saat digoreng tidak meletup. Nah, ini kita goreng bolak-balik sampai patokannya itu tomatnya lembut ya. Kalau bawangnya warnanya sudah mulai kecoklatan, jadi aromanya tuh udah keluar. Nanti enak deh tuh kalau jadi sambal. Diaduk-aduk terus ya sampai tomatnya melembut. Biar gurih dari tomatnya keluar ya, tidak asam. Asamnya plus gurih jadi enak banget. Nah, ini tomatnya sudah mulai lembut. Kita akan masak terus ya sampai benar-benar lembut. Nah, setelah dibelah-belah tomatnya, kenapa nggak dari awal sih? Dan sudah mulai melembut. Begitupun cabenya juga sudah empuk. Siap-siap matikan kompornya, kita pindahkan ke penghalus atau cobek. Nah, ini kita tambahkan saja setengah sendok teh kaldu bubuk. Kalau tidak ada kaldu bubuk bisa diganti dengan 1/4 sendok teh garam plus sedikit micin. Micinnya bisa diganti dengan sedikit gula. Nah, ini Mbok pakai kaldu bubuk saja udah cukup ya. Ada manis-manisnya tuh nanti keluar dari perbawangan dan pertomatan. Kita haluskan sampai halus banget atau sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini udah jadi sambelnya, sisihkan dulu. Kita lanjut ke menu berikutnya. Tumis 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih sampai warnanya kuning kecoklatan. Lalu masukkan 2 sendok teh ketumbar bubuk biar rasanya sedap kayak masakan nenek. Tambahkan cabai merah ya biar ada pedes-pedesnya gitu. Ditumis lagi sampai wangi. Nah, patokannya di bawangnya ya. Bawangnya sudah berubah warna dan wangi, baru masukkan 500 ml air. Biarkan mendidih. Biar rame dan seru saat makan, kita masukkan 1 buah atau 1 bonggol jagung manis. Tutup, biarkan mendidih selama 5 menit. Nah, ini berarti jagungnya udah matang ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 3 sendok makan santan kental. Sudah deh, biarkan mendidih lagi dan biarkan santannya menyebar, menyatu. Nah, ini santannya sudah mulai mendidih ya. Udah blebek-blebek seperti ini. Masukkan 1 ikat bayam yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong tentunya ya. Nah, kita biarkan lagi mendidih lagi sampai bayamnya mateng. Jangan lupa diaduk-aduk ya, karena ini pancinya agak-agak ceper. Nah, ini udah aromanya wangi banget. Sudah cukup ya, bayamnya sudah mateng dan siap disajikan. Ini bumbu halusnya ya, 11 butir kemiri, 1 sendok makan ketumbar, 2 sendok teh lada, setengah ibu jari jahe, setengah ibu jari kunyit, 7 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 sendok teh jinten dan 1/4 buah pala. Semuanya dihaluskan
Harus benar-benar halus ya, terutama jintennya itu harus halus supaya tidak mengganggu saat nanti udah mateng. Kita haluskan, lanjut kita tumis 5 siung bawang merah. Tumis sampai warnanya berubah kuning kecoklatan dan aromanya membreng wangi, baru kita masukkan bumbu halusnya. Tambahkan kira-kira 100 ml air, 2 batang daun bawang bagian bawah, 2 batang serai, 5 lembar daun salam, 5 ibu jari lengkuas, dan 5 lembar daun jeruk. Daun jeruknya udah kering ya, harusnya yang segar lebih mantap. Udah deh ditumis-tumis sampai benar-benar airnya hilang seperti ini ya, biar enak nanti sotonya. Harus habis airnya berminyak ya, kering, wangi. Udah diaduk-aduk sebentar, baru deh kita masukkan ayamnya. Setengah ekor ayam dipotong 2. Ini bagian paha dan bagian dada serta 1 buah ceker. Nah, tugasnya sekarang membolak-balik ayam ini supaya ayamnya setengah mateng, supaya nanti aromanya wangi ya, jadi jangan kena air dulu. Terus dibolak-balik terus, sabar ya, dibolak-balik sampai benar-benar menempel semua bumbunya ya, sambil bumbunya dimatengin lagi biar tambah mateng dan tambah wangi. Nah, sudah mulai kelihatan ya, punggung atau kulit ayamnya tuh warnanya sudah mulai kecoklatan. Kita balik lagi, ini udah setengah mateng jatuhnya ya ayamnya, karena kita bolak-balik di wajan yang panas. Lalu masukkan 4 liter air. Agar kaldunya nanti lebih sedap, tambahkan 1 buah wortel, setengah buah bawang bombay, daun bawang hijau bagian hijau, dan 1 buah tomat. Tutup, rebus dengan api sedang cenderung kecil sampai ayamnya benar-benar empuk. Ini dibuka dulu ya, ini belum matang banget, jadi kita akan tutup lagi. Apinya harus kecil karena airnya ngebludak seperti ini ya, resikonya tumpah-tumpah. Kita balik dulu ayamnya, kita tutup lagi sampai benar-benar kaldunya itu medok ya, istilahnya apa tuh, mehteh gitu ya. Nah, ini ya udah melembut tomatnya. Kita tambahkan 3 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, serta 1/4 sendok teh micin. Micin bisa diganti dengan 1/4 sendok teh gula. Teman-teman boleh pilih ya. Nimbo nggak pakai gula ya. Udah dites rasa. Lalu masukkan 65 ml santan kental kemasan. Kalau mau medok banget bisa 2 kali lipat banyak santannya ya. Ini agak encer. Gini aja udah oke kalau bagi mbok ya. Udah deh, kita tunggu mendidih. Sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Lalu taburi dengan irisan daun bawang yang banyak dan irisan daun seledri. Sudah deh, sudah mateng, kita angkat ayamnya, dagingnya, lalu kita suwir-suwir seperti ini ya, biar jadinya banyak. Nah, ini makanya setengah ekor ayam bisa untuk 8-10 orang karena ayamnya kita suwir-suwir ya. Sambil kita buat sambal ya, 9 buah rawit merah, 10 ml air, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini hasil sambalnya. Udah deh, siap disajikan dengan bihun biasanya ya, kol kubis atau sesuai selera. Ayam suwirnya jangan lupa taburi dengan daun bawang, daun seledri, dan bawang goreng. Siram dengan kuah soto yang mendidih ya, jadi harus dipanaskan dulu pada saat mau disantap biar enak. Udah santap dengan sambal dan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon atau jeruk limau. Santap dengan nasi dan kecap. Ini udah enak banget bagi mbok ya teman-teman, apalagi kalau disandingkan dengan kerupuk atau tempe goreng tepung. Wah, mantap. Langsung 200 gram teri sudah dicuci bersih, ditiriskan, dan 500 gram tempe. Tempenya dipotong-potong agak kecil ya, biar nanti hasil akhirnya tuh enak, rasanya tuh kres gitu ya. Jadi potong-potong dadu seperti ini.
Langsung setelah selesai dipotong digoreng. Goreng sampai garing ya, dibolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan merata. Diangkat seperti ini nih. Goreng terinya sampai garing, sampai kering, tapi jangan gosong. Sambil goreng tempe kita lanjut menghaluskan bumbu. Bawang merahnya diiris-iris, yang lainnya dihaluskan. Setelah diiris-iris, bawang merahnya kita tumis terlebih dahulu ya sampai wangi. Nah, sudah berubah warna, kuning kecoklatan dan aromanya sudah wangi semerbak sedap. Baru kita masukkan cabai, tomat, bawang putih dan kemiri yang sudah kita haluskan. Kita biarkan mendidih. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin atau MSG. Micinnya boleh banget di skip ya kalau tidak suka. Nah, ini biarkan mendidih agar aroma langunya hilang, biar tambah sedap dan lebih sehat. Kita masukkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas. Konon lengkuas ini menetralisir zat-zat yang tidak baik yang ada dalam makanan. Nah, ini kita tumis sampai berminyak, aromanya wangi dan warnanya merah. Biar tambah sedap, tambahkan 2 sendok teh gula. Mbok pakai gula aren ya, gula merah, gula aren. Kita aduk lagi, biarkan mendidih. Tes rasa sudah mantul. Nah, ini sudah sangat berminyak ya, cantik banget warnanya. Sebentar lagi ya, kita aduk dulu biar enak. Nah, setelah itu baru kita masukkan tempe gorengnya. Diaduk-aduk sampai rata. Nah, setelah rata ini kompornya bisa dimatikan ya. Kompor sudah mati, masukkan terinya. Jadi terinya masih panas juga, masih hangat. Jadi suhunya disamakan ya, biar nanti hasil akhirnya terinya tetap kriuk. Nah, setelah diaduk rata sudah matang, sisihkan dulu. Haluskan 2 ikat daun singkong dengan chopper atau dengan penumbuk ya. Kalau dengan chopper bisa menggunakan atau menambahkan sedikit air. Langsung tumis 3 siung bawang putih iris, 3 siung bawang merah iris sampai warnanya berubah kuning kecoklatan, maaf keseleo, dan aromanya wangi. Masukkan 500 ml air, biarkan mendidih, tambahkan 65 ml santan instan. Aduk, tambahkan 3 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Sudah mendidih, tes rasa sudah oke, kita masukkan daun singkong yang sudah kita haluskan. Ada 2 tips agar daun singkongnya itu tetap hijau ketika sudah dingin ya dan sudah berjam-jam. Tips pertama, saat menghaluskan bisa ditambahkan sedikit baking soda. Atau begitu mateng, matikan kompor, langsung diberi kipas angin ya. Supaya nanti tidak sempat berubah warna. Nah, ini rasanya udah oke banget, bisa dimatikan kompornya. Dan kalau mau tetap hijau, ini Mbok akan langsung kita kasih kipas angin ya, biar hijaunya tahan sampai berjam-jam. Sudah siap set menu hari ini, mari kita santap dengan nasi putih. Nasinya masih panas ya. Waduh, ini udah deh gini aja tuh udah enak banget. Bumbu rica-ricanya dulu 100 gram cabai, 9 siung bawang merah, 7 butir kemiri dan 2 ikat daun kemangi. Selain daun kemangi yang lainnya dihaluskan ya.
Lanjut kita goreng dulu ikan keranjang atau ikan cuek, ikan tongkol pindang ya. Nah, ini mungkin di beda-beda daerah beda namanya ya. Kalau di teman-teman di daerahnya namanya apa? Nah, kita goreng biar nggak meletup-letup. Buat taburi dengan tepung beras ini ya. Tepung terigu, tepung beras boleh. Biar nggak meleduk-meleduk. Kita goreng sampai matang atau 70% matang. Jangan garing-garing karena kadang-kadang nanti kalau terlalu garing tuh suka alot. Kita angkat dulu lalu kita masukkan bumbu halusnya ya atau sambelnya tadi. Kita tumis sampai wangi, sampai aroma wanginya hilang. Diosreng-osreng terus. Lanjut kita akan tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tidak perlu garam karena ikan cueknya sudah membawa rasa gurih ya. Jadi kita hanya memberi perasa pada sambelnya saja. Tumis sampai dia pecah-pecah baru kita masukkan daun kemanginya. Ini 2 ikat daun kemangi yang kita buang tangkainya. Kita tumis sebentar sampai cukup layu saja. Tambahkan 1 papan pete jika suka. Setelah itu baru deh kita masukkan ikan cuek atau ikan keranjang yang sudah kita goreng. Ini sekitar 70% matang ya. Kita aduk aja sebentar agar tidak hancur. Cukup bumbunya terserap dan merata. Seperti ini baru kita matikan kompornya. Dan rica-rica ikan keranjangnya sudah siap disajikan. Menu pertama, nah ini kita akan kasih pendamping ya, biar membalans yang pedas-pedas, kita kasih yang seger-seger. Lanjut kita akan masak sayur atau tumisnya. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 5 buah cabai merah iris-iris ya, tipis ditumis sampai wangi. Dengan sedikit minyak. Lalu masukkan 250 ml air dan 1 buah jagung manis yang sudah kita sisir. Biarkan mendidih. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Setelah mendidih baru kita masukkan 2 genggam daun katuk atau 2 ikat ya yang kita buang tangkainya. Kita ambil daun bagian mudanya saja. Kita biarkan mendidih sambil diaduk-aduk. Nah, untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan dan sedang menyusui, konon daun katuk ini sangat bagus untuk merangsang air susu ibu ya, supaya banyak. Dulu Mbok waktu habis melahirkan, inilah menunya. Sudah mateng, kita sajikan. Nah, udah nih, udah enak banget. Ini udah dicobain ya, rasanya mantap. Tapi kalau untuk ibu-ibu menyusui, konon tidak boleh pakai cabai ya. Dulu kata ibunya Mbok seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin cabai mengandung vitamin. Ngelantur ya. Nah, udah mateng sayurnya. Nah, di sini disantap dengan nasi putih didampingkan dengan rica-rica ikan tongkol atau ikan keranjangnya tuh enak banget. 500 gram ayam tanpa tulang, ini bagian paha sudah Mbok potong tipis-tipis. Lalu campur dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan 1 butir telur untuk perekatnya. Kemudian diaduk-aduk rata ya. Setelah itu nanti kita sisihkan biar terserap ke pori-pori ayamnya, biar rasanya enak. Siapkan 100 gram tepung panir atau tepung roti. Tambahkan setengah sendok teh lada kaldu bubuk ya. Aduk-aduk biar ada rasanya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kembali ke ayamnya. Kita kasih 4 sendok makan tepung terigu agar nanti menempel dengan sempurna ya. Kita campur merata seperti ini. Setelah itu kita akan ambil per lembar ya. Ini jadinya banyak banget, sekitar 12 lembar.
Nah, kita buka seperti ini, lalu kita baluri tepung panir atau tepung roti. Kita balur satu persatu ya. Nah, di tahap ini kalau misalnya mau di frozen atau disimpan di chiller untuk persediaan beberapa hari atau besok itu bisa ya. Masukkan ke wadah saja. Tutup rapat lalu simpan di freezer atau di chiller. Panaskan minyak, lalu setelah minyaknya panas masukkan chicken katsunya. Kita goreng sampai warnanya kuning merata ya, coklat kekuningan, kuning kecoklatan. Dibolak-balik, apalagi ini karena minyaknya tidak terlalu banyak. Dibolak-balik sampai rata dan cantik seperti ini, diangkat. Nah, jadinya seperti ini. Kita sisihkan dulu chicken katsunya, kita masak sayurnya. 500 gram rebung ya, sudah direbus dan diperas. Lalu langsung tumis 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Tumis sampai wangi, sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Lanjut masukkan 11 buah cabai campur rawit dan cabai merah, bisa diperbanyak jika ingin lebih pedas. Kemudian masukkan rebung yang sudah kita peras ya, kita rebus, dicuci, diperas dan diiris-iris. Kita osreng-osreng ya sampai kering biar enak nanti hasil akhirnya. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. Diosreng-osreng lagi agar penyedapnya menyebar. Nah, ini sudah wangi. Kita masukkan 1 liter air. Biarkan mendidih. Tambahkan 3 lembar daun salam dan 3 ibu jari lengkuas serta 1 ibu jari gula merah. Biarkan mendidih. Tambahkan 5 sendok makan santan instan kemasan. Biarkan mendidih. Setelah mendidih dan matang, sebelum dimatikan kompor jangan lupa dites rasa. Nah, ini udah oke banget. Nah, dimatikan kompornya setelah matang ya teman-teman, setelah mantap. Kalau mau di packing turunkan dulu suhunya supaya tidak basi mendadak. Kira-kira didiamkan 5 menit baru di packing. Menu hari ini ya, dari jamur dan jamurnya digoreng serta disantap dengan sayur sop. Wah, enak banget. Langsung kita buat sayur sopnya dulu ya. 3 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 3 siung bawang merah, seperti 1 siung tapi besar ya, dan 1 sendok teh lada. Kita ulek sampai halus. Kita tumis 3 siung bawang merah dulu ya, biar nanti rasa sayur sopnya tuh enak dan sedap. Setelah bawang merahnya mateng atau kuning kecoklatan, baru kita masukkan bumbu halusnya tadi. Kita osreng-osreng sampai wangi. Setelah wangi, siap-siap ya, kita masukkan 1 liter air. Kita masukkan 1 buah kentang yang sudah dipotong-potong, 200 gram wortel separuhnya ya, 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Direbus selama kurang lebih 5 menit. Masukkan sisa wortelnya dan buncis, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk,
Biarkan mendidih dan buncisnya matang. Jangan lupa dites rasa. Sudah oke, baru kita masukkan kubis atau kolnya. Nah, ini kira-kira 100 gram kubis ya. Terakhir, kita taburi dengan tomat iris, daun bawang iris, dan bawang goreng iris jika ada ya. Nah, udah deh, sayur sopnya udah mateng. Lanjut kita ngolah jamurnya. 750 gram jamur tiram kita pisah-pisahkan per tangkainya ya. Kemudian kita rendam dengan air dan garam. Ini sebetulnya untuk mencuci sekalian ya. Kita aduk seperti ini. Setelah itu akan kita bilas. Ini biar langunya hilang. Kita rendam dengan garam, lalu kita bilas dan kita tiriskan. Nah, ini sudah kita bilas. Lanjut ya, kita masukkan ke dalam wadah. Nah, setelah kita tiriskan ya, lalu masukkan 2 butir telur dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk sampai rata, terutama kaldu bubuknya ya. Setelah cukup rata, baru kita masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Ini masukkan secara bertahap ya. Fungsi pemberian telur dan tepung terigu ini untuk perekat. Kita taburkan tepung terigu lagi, jadi total 6 sendok makan. Sekarang kita pisahkan dulu ya. Kita buat 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Diaduk rata. Ini untuk tepung keringnya ya, adonan kering. Kita aduk rata, baru kita masukkan jamur yang sudah kita baluri dengan telur dan tepung tadi ya. Nah, ini sambil kita tekan-tekan tipis-tipis ya, jangan terlalu keras, nanti hancur dan nanti hasil akhirnya keras juga ya. Jadi ini pelan-pelan aja. Kalau mau lebih renyah, hasil akhirnya bisa dicampur dengan baking powder, tapi ini Mbok nggak pakai ya, cuma tepung saja. Setelah tercampur rata dan kribo seperti ini, kita goreng. Usahakan tenggelam ya. Ini minyaknya Mbok letakkan di panci supaya bisa lebih tenggelam jamurnya. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan merata di semua bagian. Nah, ini sudah kuning kecoklatan merata, kita angkat. Jadinya cukup banyak ya, kita tiriskan. Nah, ini jadinya sebanyak ini 750 gram jamur tiram. Nah, sudah mateng, kita lihat ya dalamnya. Lihat tuh garing. Enak banget. Nah, hari ini disantap dengan nasi ya untuk lauk ya, dan ditemani dengan sayur sop, dan tadi Mbok masak sambal jengkol. Selamat mencoba.